Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Ya walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di bab 7 semester yang kedua, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian qada dan qadar, kemudian ada contohnya juga. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, namun sebelumnya kemarin kita ulang kembali pembelajaran yang sebelumnya supaya kita lebih memahami makna beriman kepada qada dan juga qadar ya. Qada kemarin adalah ketetapan Allah, sesuatu yang sudah Allah tetapkan, tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun juga. Jadi kalau Allah sudah menetapkan, manusia siapapun tidak akan bisa merubahnya. Sedangkan qadar itu artinya adalah takdir. Qadar itu adalah perwujudan dari qada. Perwujudan itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa melihat masa depan ya. Manusia mungkin hanya bisa bermimpi untuk menciptakan yang namanya mesin waktu. Dengan mesin waktu yang diciptakan manusia, manusia bisa melihat masa depan, bisa masuk ke masa depan ataupun masa lalu. Tapi itu hanya ada di film. Film Doraemon atau film Avengers atau sebagainya ya, yang menceritakan tentang mesin waktu. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang bisa menciptakan mesin waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk situasi pandemi saat ini. Corona yang terjadi saat ini. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kemudian Allah tetapkan menjadi kodok. Kodarnya ya sedang kita alami saat ini, kodar atau takdirnya yang kita alami saat ini, tetapi pada zaman azali jauh-jauh hari sebelum manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ya. Jadi kodok artinya adalah ketetapan, kodar itu artinya adalah takdir ya. Nah, adapun yang namanya takdir itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan ya. Seperti contoh kemarin Pak Imam sudah ngasih video tentang qada dan qadar dari penjelasan dari Dr. Zakir Naik yang sangat luar biasa ya, sangat rasional ya, bisa mudah dimengerti. Jadi pelajaran qada dan qadar ini jadi mudah dimengerti dengan penjelasan beliau ya. Jadi kalau ada seorang murid, ada seorang siswa itu yang selama pembelajaran itu tidak mau memperhatikan, dikasih PR tidak mengerjakan, dikasih tugas, dikasih penjelasan materi seperti ini nggak mau menyimak, nggak mau belajar, nggak mau menyimak, nggak mau usaha sama sekali. Kemudian ada satu lagi murid yang setiap pembelajaran selalu mengikuti, membaca buku rajin, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar mempersiapkan masa depan. Kemudian gurunya yang mengetahui hal itu kemudian memprediksi, oh si A yang rajin ini nantinya bakal dapat nilai bagus saat ulangan. Si B yang usahanya cuma biasa-biasa saja, nilainya juga biasa-biasa saja. Si C yang nggak pernah belajar sama sekali, dikasih materi nggak pernah dibuka, dikasih PR nggak dikerjakan, tugas nggak dikerjakan sama sekali, nggak mau ngapa-ngapain. Ini ulangan jelek. Benar, ketika ulangan dilaksanakan, yang diprediksi oleh guru tadi bakal dapat nilai bagus, beneran dapat nilai bagus. Yang sedang-sedang ya sedang-sedang aja, yang diprediksi jelek ya beneran dapatnya jelek. Ini bukan berarti guru itu yang menentukan bahwasanya si siswanya ini yang siswanya jelek ini bakalan dapat nilai jelek, bukan. Tetapi itu adalah hasil dari jerih payahnya si anak itu sendiri. Usahanya dia memang cuma segitu, kemampuannya dia bisa dikembangkan lagi, tetapi usahanya mentok sampai di situ. Kasih materi nggak mau dibuka, kasih tugas nggak mau dikerjakan.
Dari mana bisa tahu, dari mana bisa pintar. Nah, itu namanya qadar ya. Itu qadar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah tahu ini anak bakalan dikasih tugas, bakalan ngerjain. Ini anak dikasih tugas, dikasih materi, ini bakalannya nggak mau melihat, nggak mau buka. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, jauh-jauh hari sebelumnya sudah tahu. Karena ya itu tadi, kalau manusia nggak bisa menciptakan mesin waktu, Allah bisa. Allah bisa melihat masa depan, kemudian sesuatu yang sudah dilakukan manusia ini ditetapkan oleh Allah menjadi sebuah qada. Nah, lalu kenapa Allah tidak merubahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak merubah yang jelek-jelek ini supaya jadi bagus saja? Yang tadinya malas sama Allah dirubah jadi bagus. Yang tadinya nggak mau belajar sama Allah diubah, wah jadi rajin belajar. Kenapa nggak dirubah seperti itu? Ini karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang adil, maha adil. Coba saja kalau misalnya sedang melaksanakan ulangan harian di kelas bersama-sama, ulangan harian kelas bersama-sama. Kemudian ada siswa, seperti biasa, pasti ada siswa yang belajar, malamnya belajar rajin, ada siswa yang nggak belajar sama sekali. Begitu ujian, siswa yang belajar bisa mengerjakan dengan mudah, karena udah dipelajari semalam, dia merasa bisa. Di depannya ada temennya yang tidak belajar sama sekali, dia merasa tidak bisa. Dikasih soal sama gurunya 1 tambah 1. Siswa yang nggak belajar tadi jawabnya 4, karena nggak belajar, nggak tahu. Sama si gurunya dikasih tahu, jawabannya bukan 4 tapi 2. Kira-kira yang siswanya yang belajar tadi bakalan bagaimana ekspresinya? Kecewa atau sedih atau malah bahagia? Nah, pasti yang belajar, yang udah merasa belajar pasti akan merasa kecewa. Gurunya tidak adil. Masa saya sudah belajar, kemudian saya bisa, teman saya nggak belajar dikasih tahu jawabannya sama gurunya, itu gurunya nggak adil. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mau merubah semua manusia di dunia ini jadi baik, itu sangat bisa, ya. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat itu diciptakan dengan tidak bisa melakukan kesalahan, tidak bisa melakukan dosa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, hanya ingin menciptakan makhluk yang selalu taat sama Allah, itu sudah, ya, terlalu mudah gitu loh. Sangat mudah bagi Allah, sudah dilaksanakan oleh Allah, sudah dilakukan. Nah, tetapi manusia ini lain. Manusia ini diberikan kebebasan untuk memilih. Manusia bebas memilih melakukan perbuatan baik, bisa melakukan perbuatan buruk juga sangat bisa. Ditambah lagi ada setan yang selalu membisiki, mengajak kepada keburukan. Nah, hikmah dibalik qada dan juga qadar ini, kalau kita mau memahami, ya, itu seharusnya kita selalu termotivasi untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang buruk. Selalu termotivasi untuk merubah diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau Allah itu mau merubah bisa, tapi sebelum manusia itu berusaha, itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau merubahnya. Bukan berarti karena Allah nggak sayang, ya, tapi ini adalah wujud dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menghendaki semua manusia baik, itu bisa. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah manusia itu diuji, karena sesungguhnya dunia ini adalah ujian, ya. Dunia ini adalah ujian, sesungguhnya hidup dan mati itu adalah ujian bagi kamu. Ujiannya supaya apa? Supaya tahu mana yang benar-benar bertakwa, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Karena nantinya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sudah menyiapkan 2 tempat yang namanya surga dan juga neraka. Isinya ya manusia, di surga nanti diisi manusia, di neraka diisi manusia.
Cuman perbedaannya mana yang akan dimasukkan ke surga, mana yang akan dimasukkan ke neraka. Ini diuji dulu di satu tempat yang namanya dunia. Waktunya ujian tidak sama. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Di situasi pandemi saat ini seharusnya bisa menjadi momen untuk kita untuk selalu berikhtiar ya, karena yang namanya ikhtiar usaha itu selalu dikedepankan sebelum doa. Jadi sebelum kita berdoa itu diwajibkan untuk usaha dulu. Kamu cuma berdoa saja tapi nggak mau usaha, Allah nggak akan merubah. Tapi kamu berusaha, setelah kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu serahkan sama Allah, berdoa, itu baru Allah ada kemungkinan untuk merubah diri kamu. Itu tadi adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu manusia tidak dapat merubahnya. Kalau Allah sudah menetapkan, misalkan ya, sudah ditetapkan kamu adalah anak dari bapak dan ibu kamu, ya kamu nggak usah aneh-aneh berpikir kok aku dilahirkan di keluarga ini, nggak di keluarga yang kaya raya, nggak usah berpikir seperti itu. Ujian bagi setiap manusia itu sudah Allah tentukan kadarnya masing-masing. Ada manusia yang imannya kuat ya, dikasih ujiannya mungkin lebih berat. Ada orang manusia yang mungkin imannya sedang-sedang aja ya, kasih ujiannya yang lebih mudah. Karena kalau ujiannya disamaratakan semuanya kayak di sekolah gitu ya, kelas 6 ulangan harian 7, soalnya satu kelas sama semua. Nah itu kalau di dalam kehidupan nyata enggak seperti itu. Di sekolah karena memang ada standarnya harus sama. Tapi kalau di kehidupan sosial masyarakat, setiap manusia itu di ujiannya berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu tidak usah ada rasa iri dan dengki terhadap yang lain. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan kepada kalian ya, sebagai wujud rasa iman kepada qada dan qadar ya, kita harus terus menjaga protokol kesehatan ya. Gunakan masker, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa supaya dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, musibah, penyakit dan sebagainya. Nah, semoga dengan usaha, ikhtiar kita, doa kita, Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan diri kita dari berbagai macam jenis penyakit yang berbahaya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.